Gembala itu dia punya domba-domba semua seperti tempat orang begitu ada kepala semua dia cerita dia akan datang domba-domba datang ke pinggir pagar dekat dia. Lalu dia bilang semua domba buruan. Itu domba yang kepala batu, hewan paling keras kepala. Kalau bukan pemiliknya, bukan gembalanya yang datang, kalau dia ada di situ, pokoknya sampai semua dia juga tidak tempat di tempat itu. Tapi kalau dia sudah dengar dia punya gembala, aku panggil kecil saja dia dengar gembala dia. Yesus bilang dia gembala yang baik. Domba-dombanya bilang dia dalam domba-dombanya. Ada yang tidak baik berarti. Dan mereka itu hanya datang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan jahat. Apalagi yang menyembah. Orang lupahan itu dia bisa jalan. Tapi ketika ada celaka datang, ada bahaya datang, dia bisa lari dan tinggal tetap. Beda dengan gembala yang baik, yang akan tetap ada dengan domba-dombanya. Bagian ini juga diakhiri pembacaan kita ini dengan pengakuan Yesus itu berkuasa di langit dan di bumi. Terlihat di mana? Dia bilang saya dengan Bapa sama. Saya punya tugas adalah saya yang akan berikan saya punya nyawa, saya ambil kembali. Ini pernyataan besar. Dan karena pernyataan ini orang Farisi kembali lagi bilang, pagi ini bilang, tapi ada orang lain juga yang bilang, orang bilang mana yang bisa kasih semua orang buta. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajar kita hari ini supaya kembali merefleksikan diri untuk melihat bahwa yang terbaik dalam kehidupan ini adalah Yesus Kristus untuk kita. Dia adalah sosok yang paling mengerti kita. Dia Tuhan yang tahu apa yang kita perlu. Dia kenal kita lebih dalam daripada kita mengenal pribadi kita masing-masing. Dan karena itu dia tahu bagaimana dan bagaimana apa yang ada di hati. Dia Tuhan yang paling mengerti. Kalau kita sudah tahu begini, kenapa ketika ada pergumulan dan tantangan kita tidak datang sama dia? Dia tahu kita punya susah apa, dan dia punya jawaban untuk kesusahannya. Tapi kita ini kadang ketika terlalu tenang lupa dia, nanti waktu susah-susah baru kasih salah dia. Dengan alasan lagi bahwa semua hidup betul-betul betul apa yang Yesus mau, kalau kita melakukan lagi susah-susah begini. Padahal waktu Tuhan dari senang-senang kita lupa dia ada, dia dulu kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini banyak orang memecah belah Tuhan. Karena dia punya tujuan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi ketika dia bicara, dia hanya mau orang puji dia. Kata ini boleh, kalau dia bicara itu sungguh api-api keluar. Api-api bagaimana? Iya. Gara-gara itu, banyak pemuda yang menyebutkan kemudi. Dia banyak kali bicara sepertinya jujur, padahal susah. Dia bikin 01 dia makan, nanti 02 dia mau korek sana, 03 dia mau geser sana. Semua percaya dia baik. Dan kita tidak sekali dia bicara begini, ada orang tahu dia itu tak begitu. Ada orang bilang kata, kok ikut saya dia sampai getar, kalau kau bicara jujur sama nanti apa? Nah, saling mengenal antara gembala dan domba itu penting. Ketika saudara tahu dia yang terbaik, harusnya saudara mendengarkan suaranya. Banyak orang lupa untuk dengar suara Tuhan, makanya dia bikin kejahatan dan pelanggaran berulang-ulang tanpa takut lagi. Hati yang dicuri oleh kejahatan akan berbuah kejahatan dan kejahatan lagi. Tetapi hati yang diberi buat Tuhan akan dijaga dan hidup menjadi berkah. Karena itu mari belajar untuk melakukan Tuhan kita sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu dia akan memimpin dengan kebaikannya. Dia akan mengasihi semua yang dia pimpin. Jadi bapak-bapak, kalau jadi pemimpin di keluarga, jangan dipilih-pilih lagi. Banyak anak-anak tumbuh dengan akal pahit karena bapak seperti yang diperhatikan anak-anak yang lain daripada yang lain.
seperti itu yang jadi hal yang anak. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, mari jadi pemimpin yang mengasihi. Mari jadi gembala yang baik bagi keluarga. Gembala yang baik itu dia kasih contoh keluar supaya yang ikut dia itu tahu jalan itu yang betul. Bagaimana mau keluarga itu baik dan harmonis kalau bapak masih lupa kalau ada keluarga di rumah. Keluar dari rumah bikin diri punya. Bikin jauh di luar padahal yang di rumah karena untuk berdoa untuk dia yang di rumah. Pulang dari rumah marah-marah untuk yang di rumah. Pakai alasan padahal bikin salah juga. Bapak-bapak kalau masih ada yang begitu cerita dulu dari tadi keluar macam-macam orang. Bila kita kejadian mama tapi tidak ikut selama ini tak dan tidak maaf. Kalau pagi itu sudah ini lalu nanti macam tidak terus kenapa yang masuk itu hal ini berprogram sekali. Tapi kalau sekarang berubah jadi pemimpin yang baik dan berani, bilang sama mati, kok begini-begini aja tidak mati sama kamu. Bisa tak? Mama-mama, pemimpin yang baik dan teladan untuk anak-anak. Kalau kita hanya terus bicara kita kekurangan terus, kapan kita bisa bersyukur sampai Tuhan kasih kita beda kita. Lihat tetangga beli sepeda, kita bilang mama, tetangga beli sepeda ini, beli motor apa? Ini tetangga beli trek, kita tidak apa-apa, beli pesawat. Ini bersyukurlah yang teladan untuk anak-anak. Mama yang bersyukur, dia bikin anak-anak hidup dalam kasih. Dia akan jadi orang yang iri ketika dia menemukan bahwa sesuatu yang lebih baik dari itu. Tapi kita hari ini kalau anak-anak tinggi kalau dia itu memang punya yang lebih tinggi kan kita memata sakit. Kalau bilang sama dia lagi, nanti kalau dia kepala itu kita tidak tahu kasih rusak saya supaya itu sama dengan dia. Wah, kenapa kita lihat dia apa yang punya itu lebih baik dari yang orang lain punya, supaya dia betul dalam syukur kepada Tuhan. Jadi pemimpin ada diri sendiri juga harus dijaga supaya kita bisa memimpin diri keluar dari dunia berdosa. Kita ini orang yang sudah menyadar dari dosa oleh darah Yesus Kristus yang bercurah. Kenapa mau bikin dosa lagi? Mau ikat diri sendiri. Orang yang terbebas dari dosa dia akan hidup untuk mengasihi sesama, hidup dalam syukur kepada Tuhan. Dan yang biarkan orang kalau bersyukur itu yang dia orang lain yang saingan kok. Makanya kalau mengenai jabatan dia harus ada jabatan daripada jabatan di nama. Jadi orang yang tahu Tuhan baik dia akan memimpin diri untuk menjadi pemimpin. Dia tahu ketika dia naik dia harus melihat orang lain untuk naik. Kalau belum dia naik karena dia tahu orang lain juga begitu naik. Bapak Ibu sudah berkata dalam Tuhan, Yesus gembala yang baik dan dia pemimpin yang mengerti. Dia bilang domba-domba di kanan ini saya punya, tapi ada domba-domba lain yang juga harus saya pimpin. Ini perkataan luar biasa. Dia mau bilang begini, kalau saya bisa punya umat yang ini, tapi seluruh dunia saya harus selamat. Makanya katanya sesudah saya dunia selamat, tapi dunia tidak bilang. Bahkan kita mengikut lupa dengan pengorbanan Yesus Kristus supaya kita bebas dari dosa pada selamatkan kita. Hidup semau-mau saya, atau siapa yang hormat saya. Padahal orang Kristen dalam pimpinan Tuhan Yesus sebagai gembala terbaik, itu akan membawa kita hidup seperti apa yang Dia mau. Saudara-saudara berkasih dalam Tuhan, mari kita hubungan dalam keluarga. Ketika saudara jadi bapak, jadilah bapak yang jadi gembala, jadi pemimpin yang mengasihi. Ketika saudara jadi mama, jadilah mama yang menjadi teladan untuk anak-anak. Ketika saudara jadi anak-anak, pimpin diri sendiri pada kebaikan dan kebenaran Tuhan. Kita harus bisa mengerjakan dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya
besok dia panggil saya. Hari berikut mungkin dia panggilan lain lagi, macam Mama Jani. Hari berikut lagi panggilan mesra lain pun lagi. Dia begitu bilang gini, Tete, idola Tete sekali. Kenapa Tete bisa bicara dengan Tete begitu tiap hari? Tete bagi saya rahasia apa? Dia begitu dengan itu menyatakan dia bawa dia kawan dia bilang tutup pintu, jangan dia tahu. Baru dia kasih tahu rahasia. Saudara tahu rahasianya apa? Dia bisa panggil dengan begitu ceritanya apa? Dia bilang tutup, saya panggil dia begitu karena saya yang sudah lupa ini punya nama. Aduh. Yang dia tahu yang lain orang ini yang ada dengan dia. Dan karena itu dia bilang panggil siapa juga yang dia tahu sekurang ini yang dimana. Saya hari ini dia juga. Jadi dia panggil lain-lain dalam hati yang penting dia dalam marah saja. Tapi dia panggil kasihkan orang-orang, kasihkan kita semua. Taat pada Tuhan harus demikian. Karena dia hanya dengan kita tiap saat, tiap waktu. Yang perlu kita kerjakan adalah bersyukur padanya. Dia menuntut hidup kita. Dan begitu baik menjaga kita dari segala keburukan. Dia jaga saudara dan saya. Dia selamatkan kita ketika ada malapetaka, ada bencana, ada kejahatan terjadi. Cuma kita ini yang kadang terlalu kepala batu sampai lupa kebaikannya. Taat pada Tuhan itu haruslah tanpa syarat. Tidak sudah dibawa oleh mama yang untuk mengajar itu mesra yang luar biasa terjadi. Berharap sekali masalah yang panggil saya. Begitu mama yang masih muda panggil bapak yang muda juga cinta. Bapak itu dia jalan dengan mereka tahu begitu. Saking kenalnya. Tapi sekarang cuma mau panggil bapak cinta. Kalau dia masih mungkin apa kajian mama mau kerjakan malah dia mau kerja sendiri tahu. Kalau ada seperti itu pula kita kalau boleh macam-macam pasti kan. Mari kita mengkaji dulu mau kerja. Ada itu akan melanjutkan kasih dalam keluarga. Dulu kejar-kejar mama jatuh jalan yang salah. Sekarang jalan. Aja lagi buat mandi kejar di belakang, mandi dengan mama sabar. Kita bisa jalan cepat. Padahal dulu kasih tangan cepat digandeng, macam mau jalan kayak rambut dalam jalan juga. Bapak tahan nafas. Apa yang kita tidak bisa. Sekarang ini jalan 1 meter itu main dekat. Mungkin mandi kalau lari-lari saja, atau mandi tak bisa lari. Dengan itu harus tulus supaya kita hidup harmonis dalam rumah tangga. Jangan sampai nanti satu kali bapak bikin jalan, bapak bilang gitu, kami saja saya dulu bocor-bocor, sekarang sudah tidak. Saudara tahu, kan macam bilang bapak juga dulu nanti, sekarang langsung masuk. Pada akhirnya saudara berkata dalam Tuhan, kita harus sama-sama melihat dan mengenal dengan tulus. Orang yang mengasihi dengan tulus dia akan melakukan kebaikan dan kebaikan. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita sebagai umat. Dia mau kita semua diselamatkan. Dan karena itu dia adalah gembala agung yang menjaga, menuntun, menyertai kita. Membebaskan kita dari segala yang melakukan pada ketenangan dan ketentraman. Dia mengasihi saudara. Dia terpikir tentang saudara yang kemarin dari mana. Tapi tentang hari itu saudara bagaimana dengan dia. Jadi bapak-bapak yang terlalu lama bikin sakit hati banyak orang hari ini pulang dari tamu sama Tuhan. Dia sayang